Dan pemirsa, ternyata tidak hanya digemari oleh masyarakat umum. Bercocok tanam juga digemari oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2016-2019, Ignatius Jonan. Nah, tanaman apa aja yang ada di pekarangan rumah Ignatius Jonan? Berikut informasinya. Inilah work from home ala Ignatius Jonan. Sejak awal Maret 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona. Sejak tak lagi menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, di sela mengurus bisnisnya, kini mantan dirut PT KAI ini punya hobi baru, yaitu mengurus tanaman sayuran hidroponik di pekarangan rumah atau yang kerap disebut urban farming. Lelaki 57 tahun itu mengaku sangat menikmati berkebun hidroponik. Ia bahkan sering membagikan sejumlah potret saat memanen sawi di media sosial. Tak hanya itu, Ignatius Jonan juga menanam tanaman hidroponik seperti bayam dan kangkung dengan media pipa yang kemudian diberi lubang dengan jarak masing-masing 10 cm. Tak hanya di pekarangan, atap rumahnya pun dipenuhi tanaman hidroponik. Secara rutin, Ignatius Jonan merawat sendiri tanamannya itu, mulai dari saat penanaman bibit, pemupukan, hingga masa panen. Dan pemirsa, saya ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Pak Ignatius Jonan, mantan Menteri ESDM, terkait hobi barunya ini. Selamat sore Pak Ignatius. Selamat sore. Selamat sore. Pak Jonan, sejak kapan ini kemudian mulai hobi untuk bercocok tanam? Sebenarnya kalau bercocok tanam ini ya sejak saya pernah tugas dari pemerintah, ya banyak waktu gitu ya. Jadi ya ngurusin bisnis swasta gitu nggak banyak lah waktunya, jadi ya hobi aja gitu, jadi coba aja gitu, coba tanam hidroponik itu kira-kira bisa hidup atau enggak gitu, kira-kira gitu. Nah, kenapa memilih bercocok tanam Pak? Kan banyak hobi lain mungkin yang juga bisa ditekunin, mungkin misalnya olahraga atau berkuda, kenapa memilih bercocok tanam? Iya, kalau olahraga sih diusahakan rutin ya, itu kan kewajiban saya kira ya untuk setiap orang gitu bisa olah gerak lah ya supaya badannya tetap terjaga baik. Nah hobi lain apa ya bisa aja, misalnya hobinya naik motor atau hobinya baca atau hobinya main golf dan sebagainya. Saya sih ingin mencoba hobi yang kira-kira itu saya tidak pernah lakukan dalam hidup saya. Nah tapi kan tanaman ini ada cara-cara untuk merawatnya Pak, ada harus pengairannya seperti ini, lalu ada pemupukan. Nah itu Pak Jonan belajarnya butuh waktu berapa lama Pak? Oh kalau belajar ini kan saya nggak sekolah pertanian ya, juga nggak ngerti hidroponik, jadi saya baca aja dari situs-situs di internet segala itu, lalu beli bibit, beli pupuknya, ya, lalu panggil orang untuk instalasi. Pipa-pipanya yang seperti Anda lihat di belakang saya, ini di rooftop ya, jadi di atap rumah, ya, terus diinstalasi, ya udah, coba aja gitu, saya kerjakan ya sambil belajar satu persatu tentang tantangan untuk tanaman hidroponik ini. Nah, kalau di belakang Pak Jonan itu ada tanaman apa aja Pak? Saya lihat di sebelah kiri dan kanan itu kayaknya daunnya agak berbeda Pak. Ada tanaman apa aja itu Pak? Jadi kalau sebelah kiri saya ya, ini tangan kiri, ini adalah tanaman kangkung. Kalau yang sebelah kanan, ini tanamannya bayam. Memang tidak umum, tidak lazim karena ini dalam satu klaster pipa, itu dalam satu saat itu menanam dua jenis tanaman yang berbeda untuk hidroponik. Ini biasanya tidak lazim. Kalau mau biasanya kalau kangkung semua nanti dipanen, baru tanam bayam atau tanam sawi atau tanam selada atau apa, jadi biasanya homogen. Nah kali ini saya coba ya, saya mau coba kalau ditanam kangkung dengan bayam itu dalam waktu yang bersamaan di satu klaster pipa yang sama, itu bisa sama-sama hidup nggak dengan bagus gitu. Nah ini sekarang saya coba ini. Nah ini kita lihat karena ini baru 10 hari. Mungkin dalam 10 hari lagi kalau dipanen bisa nggak bagus dua-dua gitu. Oh, nah kalau untuk itu sendiri panennya biasanya berapa lama Pak? Kalau untuk kangkung dan bayam tadi Pak? Kangkung dan bayam rata-rata sama ya, 20 harian kira-kira ya.
20 harian. Nah, Ya, Pak, 20. itu kan tadi Bapak bilang Bapak ini sekarang berada di rooftop, tapi di foto-foto di media sosial yang Bapak unggah ini ada tempat tertentu yang Bapak melakukan merawat tanaman di situ. Nah, ini mana duluan yang Bapak ketika mulai hobi ini, apakah di rooftop dulu atau di lahan kosong yang Bapak sediakan? Saya mulai dari halaman rumah dulu, karena itu yang menurut saya ya mungkin lebih mudah lah ya, lebih mudah saya coba tanam. Lalu kok berhasil? Nah, kalau berhasil coba aja pasang di rooftop, walaupun rooftopnya tidak luas, ya lumayan lah. Itu ada, kalau di belakang itu total itu mungkin ada kira-kira 100 lubang, ya. 100 lubang kalau panen semua berhasil kan cukup untuk makan itu 3 minggu kalau satu keluarga. Nah, ini 100 lubang sudah total semuanya Kak Pak, dan butuh lahan berapa banyak untuk bisa bercocok tanam saat ini untuk Pak Jonan? Ini, kalau yang di halaman rumah itu luasnya kira-kira 30 meter persegi ya, 30 meter persegi. Jadi ya mungkin 30 meter persegi lebih lah. Itu karena disusun ke atas vertikal, jadi yang di halaman itu bisa 2.000 lubang, ya. Jadi 2.000 lubang untuk menanam. Kalau di rooftop, karena rooftopnya itu tidak dipakai seluruh sisi, tapi hanya 2 sisi saja dari 4 sisi, itu ya cuma 100 lah gitu. Nah, tadi Pak Jonan sempat singgung juga bahwa ternyata 200 lubang itu cukup untuk kebutuhan keluarga Pak Jonan. Nah, ini sebenarnya kebutuhan keluarga itu untuk berapa minggu dan per orangnya, satu keluarga itu berapa orang Pak? Jadi mungkin kita yang mau ikut bercocok tanam bisa ngira-ngira ini untuk dikonsumsi sendiri. Begini, kalau misalnya menanamnya itu ya halamannya kecil lah ya, mungkin mau tanam 50 lubang sampai 100 lubang untuk satu keluarga 5 orang gitu, itu ya cukup lah. Kalau sekali panen itu kan tiap 3 minggu sekali ya, itu cukup untuk 3 minggu itu sayurnya cukup Pak, bisa makan setiap hari antara dari hasil panen 50 sampai 100 lubang itu cukup Pak. Wah, berarti sebenarnya di lahan sempit pun bisa ya ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga aja ya Pak? Bisa sekali. Kalau misalnya mau di halaman rumah, di depan rumah kecil gitu ya, disusun vertikal 50 lubang gitu, ya paling butuh lahan 1 kali 2 meter itu cukup. Nah, tapi Pak Jonan sempat mencari tahu juga nggak, kan ini mungkin ada perbedaan antara menanam tanaman yang di lahan, di tanah langsung, atau juga di pipa seperti itu. Nah, ini Pak Jonan ada mencari tahu mengenai perbedaan nutrisi atau perbedaan perawatan pemupukan dan lainnya nggak Pak? Iya, jadi kalau yang ditanam di tanah ya, di atas tanah itu biasanya kan mengandalkan 3. Satu itu hara tanah, ya, yang kedua itu pupuk, ya, yang ketiga itu ya tentunya air, ya. Di samping yang pasti matahari. Kalau matahari sih mau di hidroponik atau mau di atas tanah juga sama. Nah, tapi kalau yang di atas tanah biasanya itu tantangannya macam-macam, ya mungkin hara tanahnya tidak cukup, atau mungkin juga ada binatang-binatang yang mungkin bisa mengganggu dan sebagainya ya, atau hama atau apa. Nah, kalau ini kan kalau rooftop kan di atas ya. Satu, yang kedua kalau di halaman juga di atas karena sifatnya vertikal, dipasang vertikal. Jadi mungkin bisa mengurangi kayak misalnya gangguan binatang ya dan lain sebagainya, itu satu. Halo? Iya, Pak, silakan Pak. Tadi Pak Jonan juga sempat, silakan Pak. Yang kedua itu begini, kalau hidroponik ini kan mengandalkan air ya. Jadi medianya itu air dan matahari. Jadi airnya itu harus mengalir. Ya, bisa kok kalau misalnya lihat di website banyak sekali ya, orang yang bisa melakukan instalasi juga tidak mahal. Ya, supaya airnya itu menggunakan dinamo kecil, terus airnya mengalir, satu. Dan yang kedua, saran saya, itu beli alat tes, alat uji untuk pH air. Ya. Jadi keasaman air itu kalau untuk hidroponik kurang lebih itu 5,5. Ya. pH-nya 5,5. Kalau kita pakai air ledeng atau air sumur,
sampai 7,5. Nah ini nggak bisa, ya nggak bisa besar tanamannya. Kalau mau itu pH-nya diukur pakai alat ukur itu 5,5 gitu. Nah, Pak, Itu. tadi Pak Jonan juga sempat menyinggung soal tantangan. Nah, tantangannya mungkin kalau menanam di tanah kan ada hama seperti itu. Nah, kalau Bapak menanam di hidroponik ini ada tantangan tersendiri nggak, Pak? Dan pernah gagal panen nggak, Pak Jonan? Biasanya begini, kalau sudah disemai, ya, saya kira kalau foto-foto saya ada, gitu ya, mungkin tadi katanya rekan Anda sudah mengumpulkan foto-foto waktu menyemai. Kalau hidroponik itu biasanya jarang gagal sih ya. Jadi kalau sudah dimasukkan ke dalam lubang setelah disemai, itu biasanya berhasil. Selama ini saya berbulan-bulan, hampir kira-kira 8 bulan nggak pernah gagal sih. Memang ya, ada yang kadang-kadang itu hasilnya tidak besar sekali ya, tapi hasilnya cukup gitu ya, cukup besar gitu. Tapi nggak akan sampai gagal gitu enggak. Nah, taruhannya memang pada waktu penyemaian. Kalau penyemaiannya itu tidak tumbuh, ya sudah harus diganti bibitnya gitu. Ya, kadang-kadang ada sih, ada kadang-kadang. Nah, selain kangkung dan juga bayam, Pak, kira-kira ke depannya ini mau menanam tanaman apa lagi, Pak? Saya biasanya gantian ya. Jadi yang anu lah ya, yang gampang-gampang lah ya, yang biasa lah. Jadi nggak yang eksotik gitu. Ya, kangkung, bayam, sawi, selada, ya, 4 itu biasanya. Kadang-kadang juga tanam tanaman pokcai gitu, tapi jarang sekali sih. Ya. Tapi saya coba itu. Memang kalau yang sophisticated itu mencoba menanam yang menghasilkan buah seperti tomat ya dan sebagainya. Cuma kan makan waktunya lama. Jadi ya udah sayur aja deh. Baik, terima kasih Pak Ignatius Jonan telah bergabung bersama kami dan juga berbagi info. Semoga ini berguna tentunya bagi pemirsa dan saya sendiri nanti saya akan coba di rumah. Makasih Pak.